Setelah runtuhnya Orde Baru di tahun 1998, maka sejak saat itu periode bernegaranya berjudul Era Reformasi. Bersama ini, selama tahun 1998 hingga tahun 2023, reformasi memasuki usia 25 tahun. Inilah sekilas data ekonomi dalam kurun waktu 25 tahun. Kita awali dengan posisi hutang. Data posisi hutang Indonesia per 31 Maret 2023 adalah 7.900 triliun rupiah atau naik 738%. Naik sebanyak 6.900 triliun rupiah dari hutang Indonesia pada awal reformasi di tahun 1998, yaitu sebesar 940 triliun rupiah saja. Ini menunjukkan dalam kurun waktu 25 tahun reformasi, posisi hutang Indonesia tumbuh 30% setiap tahunnya atau bertambah 278 triliun rupiah per tahun. Ada 5 pemerintahan dalam masa reformasi, di mana reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto, kemudian berlanjut dengan Presiden peralihan Pak B.J. Habibie, yang dilanjutkan ke pemerintahan Gus Dur Megawati di tahun 99 sampai 2004, kemudian Pak SBY tahun 2004 sampai 2014, kemudian Pak Jokowi 2014 sampai 2024. Secara data pemerintahan reformasi hutang dalam triliun rupiah dan dalam persentase pertumbuhan, Gus Dur Megawati 359,5 triliun atau bertambah 38,2%. SBY periode pertama adalah bertambah 291 triliun atau bertambah 22,4%. SBY periode kedua bertambah 1.020 triliun, bertambah 64%. Jokowi periode pertama 2.200 triliun atau bertambah 83,5%. Kemudian Jokowi periode kedua bertambah di 3.100 triliun atau bertambah 64,6%. Penambahan hutang negara dalam kurun waktu 25 tahun dalam era reformasi adalah berjumlah 6.900-an triliun atau plus 738%. Secara jumlah terjadi dalam kabinet Pak Jokowi, yaitu Kabinet Indonesia Kerja dan Kabinet Indonesia Maju sejak 2014 sampai 2023. Akumulasi total hutang tercatat sebesar 5.270 triliun rupiah atau hampir 6 kali lipat dari periode Pak SBY dan hampir 20 kali lipat dari periode Gus Dur Mega. Hutang ini belum termasuk hutang infrastruktur kereta api cepat yang dinyatakan akan dilakukan pada April 2023. Besar kemungkinan posisi hutang di akhir kerja Kabinet Indonesia Maju di tahun 2024, beban hutang akan melampaui 9.000 triliun. Posisi hutang akumulasi ini adalah posisi hutang terbesar dalam sejarah NKRI berdiri sejak tahun 1945. Surat hutang negara mayoritas dimiliki Bank Indonesia dan perbankan, pertanda beratnya untuk ditanggung oleh pemimpin siapapun itu di tahun 2024 sampai 2029 pada Global Bond RI. Hasil ekonomi reformasi dapat kita simpulkan, utang tumbuh tapi kesejahteraan per kapita turun. Kecepatan pertumbuhan utang dalam 25 tahun, yaitu tahun 99 sampai 2023, kira-kira adalah 31%-an per tahun, sementara PDB per kapita dalam kurun yang sama hanya 8,55% per tahunnya. Ini menunjukkan selama 25 tahun reformasi penambahan utang tidak sebanding dengan penambahan kesejahteraan per kapita masyarakat Indonesia. Lantas untuk apa era reformasi berhutang bila kesejahteraan rakyat tidak ditingkatkan atau tidak terangkat? Patut diingatkan berdasarkan data BPS tentang PDB per kapita atau GDP per kapita. Di zaman Orde Baru tahun 1971 hingga 1998, PDB per kapita meningkat tajam dari 5,1 juta rupiah tahun 66 naik menjadi 18,9 juta rupiah di tahun 98 atau meningkat secara tahunan 12% dalam 32 tahun berkuasanya Orde Baru. PDB per kapita era reformasi adalah 97 sampai 2022 dari 6,8 juta rupiah di tahun 2000-an menjadi 62,2 juta tahun 2021 atau meningkat 55,4 juta rupiah per tahun dalam 21 tahun dengan rata-rata tumbuh hanya 8,55%. Haruskah periode reformasi kita tutup di tahun 2024? Haruskah kita nyatakan bahwa era reformasi harus disudahi karena tidak relevan lagi dengan zaman ke depannya? Haruskah tokoh reformasi dan sistem reformasi kita pensiunkan di tahun 2024? Sepantasnya kita sudah mempunyai grand design bernegara, khususnya bidang ekonomi dengan perubahan baru. Misalnya masuknya e-gold, masuknya e-rupiah, mempunyai kebijakan perpajakan baru yang pro pengusaha, kebijakan FDI (Foreign Direct Investment) yang tidak berbasis sumber daya alam tetapi berbasis teknologi, kebijakan kelola sumber daya alam kembali ke pasal 33, kebijakan moneter yang agresif, meningkatkan produksi untuk ekspor dan membangun manufaktur pengganti impor. Kalau Newman sih punya, nggak tahu para kandidat yang 2024 ini punya nggak? Mau pakai, monggo kerso, silahkan. Peace.